Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalin Rahmah Fitriana dengan NIM 410141918. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas anuitas dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Disediakan soal yang berbunyi, sebuah perusahaan menyimpan uang kepada bank sebesar 100 juta. Suku bunga yang ditetapkan bank adalah 15% per tahun. Jika perusahaan tersebut melunasi pinjamannya dalam 1 tahun dengan pembayaran setiap bulan, hitunglah anuitasnya dan tabel angsurannya. Nah, untuk menjawab soal di atas, kita perlu mengetahui apa saja yang tersedia informasi dari soal. Yang pertama adalah sebuah perusahaan meminjam uang kepada bank sebesar 100 juta. Maka di sini kita tulis pinjaman sebesar 100 juta rupiah. Nah, jangan lupa kita ganti format cell-nya dengan accounting sehingga akan memunculkan rupiah dan memudahkan kita untuk membacanya. Yang kedua adalah jumlah angsuran. Perusahaan tersebut akan lunas pinjamannya dalam 1 tahun dengan pembayaran setiap bulan. Maka dalam 1 tahun ada 12 bulan, sehingga jumlah angsurannya ada 12 kali. Lalu, bunga per tahun diketahui adalah 15%. Nah, jangan lupa ini kita ganti dengan percentage untuk memudahkan pembacaannya. Yang selanjutnya adalah karena dilakukan pembayaran setiap bulan, maka kita perlu mencari bunga per bulan dengan cara bunga per tahun dibagi 12 bulan. Didapatkan hasil 0,0125 atau 1,25%. Nah, dari keempat informasi tersebut kita dapat mengolahnya menjadi tabel seperti di bawah ini. Nah, sebelumnya ini kita border dulu agar mudah dalam pembacaan. Nah, seperti ini. Kita beri perataan yang berbeda untuk estetik. Selanjutnya adalah dari hasil yang diketahui, kita akan menghitung sisa pinjaman pokok, besar angsuran atau anuitas, angsuran pokok, serta angsuran bunga, dan angsuran ke 0 sampai 12. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menulis sisa pinjaman pokoknya. Sisa pinjaman pokok adalah pinjaman pertama kali yang diambil dari bank, yaitu berupa 100 juta rupiah. Nah, di sini kita jadikan seperti biasa, kemudian kita tarik angsurannya dari 0 sampai 12 karena jumlah angsurannya ada 12 kali. Lalu kita menghitung besar angsuran atau anuitas dengan rumus anuitas, yaitu pinjaman dikali dengan bunga per bulan, kemudian dikali dengan 1/1 dikurangi kurung buka 1/1 kurung buka 1 plus bunga per bulan kurung tutup pangkat jumlah angsuran kurung tutup. Nah, setelah itu kita enter. Didapatkan hasil 9.025.831 rupiah. Agar kita dapat menariknya ke bawah, agar nilainya tetap, kita beri dolar pada setiap selnya. Di sini, serta pada bunga per bulan, pada jumlah angsurannya. Diperoleh ini. Kemudian kita mencari angsuran bunganya. Nah, untuk menghitung angsuran bunga, dapat diperoleh dari sisa pinjaman pokok dikali dengan bunga per bulan. Nah, bunga per bulannya kita beri dolar lagi agar bunganya tetap saat ditarik ke bawah. Diperoleh hasil 1.250.000 rupiah. Untuk angsuran pokoknya diperoleh dari besar angsuran dikurangi dengan bunga. Nah, untuk sisa pinjaman pokok
kita peroleh dari sisa pinjaman sebelumnya dikurangi dengan angsuran pokok. Nah, 92.224.169 rupiah. Kemudian ini dapat kita tarik ke bawah sampai ke angsuran ke-12. Nilainya akan selalu tetap karena anuitas angsuran tetap pada setiap bulannya. Kemudian kita tarik bunganya ke bawah. Nah, ini kan angsuran ketiga belum ada karena sisa pinjaman pokoknya belum ada. Kemudian ini kita tarik ke bawah juga. Lalu ini juga kita tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, akan muncul nilai seperti ini. Nah, dari sisa pinjaman pokok, hasil akhirnya adalah 0 rupiah. Dikatakan di sini 0 rupiah karena pinjamannya telah lunas oleh perusahaan, sehingga perusahaan tidak memiliki hutang kembali di bank. Nah, selanjutnya agar tampilannya lebih enak dilihat, kita beri border pada setiap garisnya. Seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah, kita rata tengah. Kemudian selesai. Kita beri warna berbeda. Nah, seperti ini. Diperoleh hasil akhirnya 0 rupiah. Selain dengan menggunakan rumus yang tersedia pada matematika ekonomi dan bisnis, kita juga bisa menggunakan rumus PMMIT dan PMT. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan anuitas dengan rumus Excel pada Excel. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menulis sisa pinjaman pokok. Sisa pinjaman pokok itu seperti tadi, yaitu pinjaman yang dipinjam oleh perusahaan. Kemudian, yang kedua, kita akan menghitung angsuran pokok dengan rumus sama dengan PPMT, lalu kurung buka. Nah, ini rate di sini adalah suku bunga per bulan. Kita klik, kemudian kita titik koma, lalu untuk pernya itu adalah angsuran ke berapa, kita klik di sini, lalu titik koma, kemudian untuk n pernya itu adalah jangka waktunya adalah 12 kali. Kemudian kita titik koma, lalu PV di sini adalah pinjaman. Nah, PV di sini pinjamannya adalah 100 juta. Kemudian kita kurung tutup. Nah, di sini diperoleh hasil minus. Agar hasilnya tidak minus, maka pada pinjaman kita beri tanda minus supaya hasilnya positif. Kemudian kita beri dolar atau bisa di F4 agar penghitungannya tetap pada suku bunga. Kalau pada angsuran ke-nya tidak, karena akan terus ke bawah. Lalu pada jangka waktu dan pada pinjaman. Nah, setelah itu kita enter. Nah, dari sini kita bisa tarik ke bawah sampai ke angsuran ke-12. Nah, diperoleh ini. Kemudian kita menghitung angsuran bunga dengan rumus IPMT kurung buka, rate-nya sama seperti tadi, yaitu suku bunga per bulan. Kemudian titik koma, angsuran ke, kemudian titik koma, jangka waktu, kemudian titik koma, pinjaman. Nah, di sini pinjamannya seperti tadi, kita beri tanda minus agar hasilnya positif. Kemudian di sini kita beri
dolar juga agar penghitungannya tetap, yaitu pada suku bunga, jangka waktu, dan pada pinjaman. Kurung tutup, enter. Nah, diperoleh 1.250.000. Hasilnya sama dengan penghitungan manual. 1.250.000. Kemudian kita tarik ke bawah, hasilnya sama. Kemudian besar angsuran sama dengan sum angsuran pokok ditambah titik koma angsuran bunga. Kita kurung tutup, enter. Nah, hasilnya sama dengan besar angsuran yang kita hitung secara manual. Kemudian sisa pinjaman pokok. Sisa pinjaman pokok itu pinjaman sebelumnya dikurangi dengan angsuran pokok. Enter. Hasilnya sama. Kita tarik ke bawah. Nah, terakhir RP tidak ada angkanya. Berarti di sini adalah RP 0 rupiah. Artinya hutang sudah dibayar lunas. Itu tadi cara penggunaan rumus anuitas dengan Microsoft Excel. Nah, sekian dari saya. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau ada kritik dan saran, akan dengan senang hati saya terima. Silahkan komen di bawah. Dan semoga dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.